bagaimana kita mampu melepaskan sesuatu yang selama ini bertahun-tahun kita bangun. Ya, saya mencoba mengaitkan kesakitan tanda kutip itu ya dalam berbagai perspektif dari beberapa filosof eksistensialisme ya. Contohnya saja misalnya Albert Camus dengan teorinya tentang absurditas, bahwa dia menganggap bahwa sebenarnya kehidupan ini tidak punya makna sama sekali. Ya, Albert Camus mencoba mengambil metafora dari mitologi Yunani ya, dari seorang raja yang bernama Sisyphus, di mana Sisyphus ini dihukum oleh dewa Zeus karena pelanggaran moralitas, dan hukumannya itu adalah dia disuruh untuk mendorong batu besar itu sampai ke puncak. Tapi sampai ke puncak, batu itu kemudian menggelinting lagi ke bawah, sehingga kemudian si Sisyphus ini harus memulai lagi kerjaannya dari awal. Nah, dari mitologi Sisyphus itulah kemudian Albert Camus menganggap bahwa kehidupan manusia itu seperti itu gitu. Semuanya adalah kesia-siaan dan tidak ada makna sebenarnya. Nah, dari situlah kemudian dia menganggap bahwa sebenarnya pemaknaan hidup itu muncul ketika kita mencoba untuk membangun semuanya dari awal, tetapi sampai ketika di puncak itu kemudian harus ditinggalkan dan harus dilepaskan. Disitulah kesakitan itu muncul. Ya, sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya dalam persoalan mengejar karir gitu ya. Sebuah karir kita bangun bertahun-tahun, ketika kemudian kita harus melepaskannya, di situ muncul sebuah kesakitan atau keengganan yang luar biasa. Begitu juga ketika kita membangun sebuah raksasa bisnis ya, mengumpulkan pundi-pundi finansial misalnya, itu kita lakukan bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba kita harus berpisah dan melepaskannya, itu pun meninggalkan sebuah kesakitan. Jadi pada dasarnya mencoba menapaki jalan kodim itu tidak ada bukan sebuah kesakitan sebenarnya, tetapi yang ada adalah apakah kita rela untuk melepaskan sesuatu yang selama ini sangat kita cintai, yang kita sayangi gitu. Karena ketika kita masuk dan menapaki jalan kodim itu, maka semuanya kita hilangkan dalam tanda kutip. Artinya kecenderungan itu kemudian kita hilangkan ya. Harapan dan keinginan itu kita redam, bahkan kalau bisa kita masuk dalam situasi di mana kita tidak berharap apa-apa dan kita tidak punya keinginan apa-apa.